Halo semuanya. Apakah hati Anda terasa badai meski tubuh sedang di rumah? Atau pernahkah Anda merasa sendirian di parit medan perang yang dingin? Tahun ini 2026, tapi jam jiwa Anda mungkin berhenti di satu masa lalu. Kondisi tak bisa maju ini kita sebut sebagai gangguan stres pasca trauma. Hari ini kita bicara tentang bekas luka batin yang sering kita abaikan. Uni, si wajah tetesan air yang murni, memulai perjalanan yang bahaya. Uni mirip kita, bahagia karena pujian, tapi memudar karena satu kritik. Uni akan melintasi jurang ketakutan dari veteran perang hingga warga biasa. Mari kita cari tahu kebenaran saat kebaikan hancur di depan dinding otoritas. Saksikan bersama Uni bagaimana harapan muncul kembali dari celah yang hancur. Bayangkan lab dingin tahun 1961, Uni berada di tengah eksperimen besar. Di lab kehidupan, kadang kita dipaksa menjalankan peran yang tak diinginkan. Uni memegang kontrol voltase dan di ruang sebelah ada nilai yang terikat. Hidup memaksa pilihan kejam, seperti kata kau takkan bisa kembali lagi. Dokter berjas putih memerintah Uni, ayo segera tekan sakelar setrumnya. Awalnya voltase rendah seperti kesalahan kecil atau kecelakaan yang ringan. Uni menekannya dengan menyesal, tapi rasa sakit berlanjut dan voltase naik. Teriakan di sebelah makin kencang. Wajah Uni gemetar karena rasa takut. Uni memohon, "Dokter, dia kesakitan. Tolong, aku ingin berhenti sekarang." Dokter berkata tegas, "Saya tanggung jawab. Anda harus terus melanjutkan." Inilah awal PTSD. Kejadian selesai, tapi alarm otak Anda tidak mati. Mari ke kantor Uni pada hari Senin pagi yang sangat sibuk setelah lab. Proposal yang disiapkan Uni berhari-hari dirusak oleh bos seperti sampah. Kata-kata dingin bos yang merasa kecewa menusuk hati Uni sangat dalam. Bagi Uni yang pernah dikucilkan, kritik itu terdengar seperti bom perang. Alarm merah menyala di hati Uni, tapi kata maaf lebih dulu keluar dari mulutnya. "Maaf, saya buat lagi." Inilah perang harian tanpa suara yang kita alami. Di balik berkas kantor, terjadi pertempuran hebat di dalam otak Uni. Makan siang tak tenang saat rekan kerja mengucilkan seseorang secara diam. Uni tahu itu salah, tapi dia memilih diam karena takut pada pemimpinnya. Takut dikucilkan melumpuhkan otot moral Uni dalam waktu yang sangat singkat. Luka lama saat ditolak minta tolong kembali menghambat langkah kaki Uni. Kekasih Uni mencoba mengatur segalanya mulai dari baju hingga bicara. "Ini demi kebaikanmu." Di depan otoritas manis ini, Uni menghapus dirinya. Saat konflik, Uni membeku daripada melawan karena luka lama mengikatnya. Melihat media sosial, ribuan suka seolah berkata hiduplah seperti ini. Uni belanja berlebihan dan foto bahagia karena takut merasa ketinggalan. Uni tunduk pada otoritas semu. Mengapa kita mudah hancur oleh luka lama? Psikologi menyebut ini agen keadaan saat kita merasa hanya sebuah alat. Alat yang jalankan perintah luka lama tak lagi merasa tanggung jawab diri. Uni masuk ke lubang tak berdaya sambil beralasan dunia yang menyuruhku. PTSD penyakit seram yang jadikan kita agen memori luka, bukan pemilik hidup. Tapi teman-teman, pasti ada cara menjernihkan wajah tetesan air Uni lagi.
Kini saatnya ubah krisis ini jadi pemulihan. Mari berani bersama-sama. Rahasia pertama adalah menjaga jarak. Beri celah antara Anda dan luka. Berlatih pisahkan diri dari memori. Sadarilah saat tubuh Anda bereaksi. Kini Uni bertanya pada diri saat ada perintah bos atau mimpi buruk datang. Uni bertanya, apakah takut ini dari tahun 1961 atau sekarang tahun 2026? Penting memisahkan memori masa lalu dengan keamanan fisik Anda sekarang. Gunakan kata "aku" sebagai subjek untuk kembali menjadi seorang pelaku. Katakan, "Aku sedang melihat memori itu, bukan memori itu menyiksaku." Dalam lab Milgram, 35% Uni menolak sakelar dan bangkit berdiri. Mereka bukan pahlawan hebat, hanya orang biasa yang mau tanggung jawab. Orang biasa yang bilang jari saya menekan sakelar membawa perubahan besar. Mereka percaya indera sendiri dan tidak terisolasi. Mari mulai latihan itu. Mari belajar 5 tahap latihan psikologis bersama Uni yang bisa mulai hari ini. Tahap 1. Beri nama pada firasat buruk. Dengarkan sinyal dari tubuh Anda. Dada sesak atau tangan gemetar adalah alarm darurat dari luka masa lalu. Uni bicara pada diri saat sesak. "Ah, anak kecil yang terluka sedang gemetar." Uni menenangkan diri, "Kau merasa bahaya, tapi di sini sangat aman sekarang." Tahap 2. Seni berhenti sejenak. Jawaban instan atau kabur adalah kepatuhan. Berikan waktu minimal 3 detik agar otak Anda punya waktu untuk berpikir. Bernapaslah atau minum air saat ada perintah buruk atau rasa cemas datang. 3 detik itu mengubah Anda dari alat luka menjadi subjek kehidupan Anda. Tahap 3. Ajukan pertanyaan. Otoritas dan rasa takut benci ditanya balik. Tanyakan, apakah memori ini membantuku? Siapa yang sakit karena hal ini? Saat Uni mulai bertanya, otoritas ketakutan turun ke wilayah yang logis. Tahap 4. Latih penolakan kecil. Otot penolakan akan mati jika tak dipakai. Saat semua pesan mie goreng, Uni berani bilang aku mau makan nasi goreng. Pengalaman kecil ini jadi kekuatan saat badai trauma besar datang melanda. Otot moral tumbuh untuk bilang aku takkan kalah lagi pada luka lama ini. Tahap 5. Cari pendukung moral. Anda butuh satu orang yang mengerti pedihnya. Dalam eksperimen, kepatuhan turun drastis jika ada satu rekan yang menolak. Otoritas hilang sihirnya jika ada orang yang mau dengar luka Anda apa adanya. Kini Uni tak lagi sendiri di kantor maupun di medan kehidupan yang lelah. Terkadang patuh dan menyerah terasa nyaman karena tak perlu tanggung jawab. Tapi akhir dari kenyamanan palsu itu hanyalah kehampaan dan hilangnya diri. Uni membelai wajahnya di cermin, aku takkan jadi alat bagi siapapun lagi. Aku pemilik lukaku. Aku yang atur kecepatan sembuhku, ucap Uni bersinar. Menjadi dewasa berarti menanggung beban tindakan dan sembuh di bahu sendiri. Berpikir mandiri adalah awal sembuh yang sejati untuk melawan kejahatan. Uni memilih jalan kecil pilihannya sendiri, bukan jalan besar orang lain. Jalannya mungkin sulit, tapi setiap langkah kaki punya makna bagi Uni. Uni bukan lagi pengamat diam dalam asmara maupun di antara teman-temannya. Uni berani memegang tangan teman dan jujur mengungkapkan perasaannya.
Melihat pedihnya orang lain di atas otoritas massa membuat Uni jadi diri sendiri. Siapa yang pegang saklar hidup Anda? Apa Anda biarkan luka lama memegangnya? Ambil kembali saklar itu. Meski berat, itu adalah milik Anda sepenuhnya. Satu penolakan bisa ubah arus besar. Anda bisa jadi tokoh utama perubahan. Wajah Uni bersinar kena matahari. Inilah cahaya hidup yang diputuskan sendiri. Mulai karantina hati. Gunakan vaksin pertanyaan saat virus otoritas datang. Anda bukan pelaksana perintah. Anda pencipta nilai hidup yang sangat hebat. Ingatlah bahwa jiwa murni Anda selalu bersinar meski di hari yang sulit. Keberadaan Anda adalah keajaiban besar dan permata unik satu-satunya. Katakan lagi pada diri sendiri, aku adalah pemilik tunggal hidupku ini. Semoga keberanian kecil Uni menjadi api hangat di dalam dada teman-teman. Bangunlah besok pagi sebagai tokoh utama yang bangga di panggung kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda penuh sukacita yang mandiri. Peluklah diri Anda yang terluka malam ini. Anda sudah hebat untuk bertahan. Semoga malam Anda tenang. Sampai jumpa besok dengan diri yang lebih jernih.